Ya, kita nyanyi dulu satu lagu. Lagunya Kekuatan Hatiku. Kekuatan hati. Ya, Kak. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satu sumber pertolongan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dari manakah kami mendapatkan pertolongan kami selain daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus? Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami sedang ada di dalam pergumulan, hanya Engkau sumber pertolongan kami. Hanya Engkau tempat persembunyian kami. Hanya Engkau tempat pertolongan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Dan Engkaulah menara dan perisai dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuh dengan iman percaya, kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia, dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh berkumpul di dalam komunitas ibadah biji sawi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan karena kami yang mengundang, tetapi inilah undangan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami akan dapatkan di dalam ibadah pada sore hari ini sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan baru, sungguh-sungguh memberikan kami makanan rohani yang memberikan kami semakin bersuka cita, semakin bersemangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami imani itu ya Tuhan, bahwa saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, yang Engkau curahkan di dalam hati, pikiran, dan perkataan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Kak Febri. Shalom Kak, maaf terlambat. Ya, tidak apa-apa Kak. Ya. Hari ini ke gereja ya Kak? Tidak Kak, Oh, online. Online apa masih apa karena berhalangan Kak? karena berhalangan Kak. Soalnya kan sekarang masih batuk, terus takutnya di gereja batuk-batuk terus orang kira COVID atau apa gitu. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Ya baik, selamat sore Kak Febri dan Kak Nathan. Ini Kak Lydia nanti sedikit lagi nyusul. Ya, pada sore hari ini kita akan bersharing apa yang didapat oleh Kak Nathan, apa yang didapat oleh Kak Febri. Nanti akan di-sharingkan bersama-sama. Tetapi saya ingin bersharing lebih dulu ya. Ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi firman Tuhan di sini jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa kalau kita takut berarti kasih tidak sempurna di dalam kehidupan kita ya. Ya, sebagai manusia biasa pasti kita sering mengalami namanya ketakutan ya. Misalnya kita sakit begini, kita takut kenapa-kenapa, atau ya perasaan takut itu hal yang sangat wajar dan manusiawi. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita harusnya menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Nah, saya punya ilustrasi ya, sebuah ilustrasi yang sederhana ya. Teman-teman pasti tahu ya namanya kue donat itu ya. Kue donat, entah itu donat Jeko, entah itu donat apa Dunkin Donat dan lain sebagainya, itu kan teman-teman pasti sering makan kue donat ya, yang tengah-tengahnya itu ada bolong. Nah,
Kalau ada yang belum pernah makan kue donat, pasti pernah lihat kue donat. Tapi saya percaya Kak Febri sama Kak Nathan di sini sudah pernah makan kue donat ya. Nah, kue donat itu adalah kue yang sederhana. Dia ciri khasnya itu tengahnya itu ada lubangnya. Dan di pinggiran kue donat itu biasanya bisa dikasih meses, coklat, atau dikasih gula, atau yang lain sebagainya ya, tergantung selera ya. Itu keju bisa, dikasih itu juga bisa. Nah, seperti halnya kue donat ini yang berlubang, itulah kehidupan kita. Jadi, lubang itu adalah lubang dalam pergumulan hidup kita. Ya, baik itu sakit penyakit, baik itu lubang di dalam persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan hubungan pribadi dengan teman, persoalan pekerjaan, persoalan pendidikan, itulah lubang penderitaan kita. Ya, tetapi kalau pinggirannya itu apa? Pinggirannya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini hanya ilustrasi ya. Maksudnya mau seberapa besar pun lubang yang kita alami, pergumulan yang kita alami itu, ya tetap lebih besar pinggirannya daripada lubangnya. Ya, kita mau bikin kue donat segede apapun, pinggirannya itu pasti lebih besar daripada lubangnya itu sendiri. Nah, jika lubang donat itu adalah lubang pergumulan kita, maka donat itu sendiri adalah kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, itu seperti yang saya sampaikan, firman Tuhan kali ini itu berbicara tentang kasih yang sempurna. Ketika kasih itu sudah sempurna di dalam hidup kita, maka yang namanya ketakutan, ya, yang namanya kecemasan, dan segala macam hal yang membuat kita khawatir, ya, itu pasti di dalam kasih itu semuanya itu bisa kita lenyapkan. Tetapi kalau kita masih takut, kita masih khawatir, itu artinya kita masih meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menikmati kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ya, sama seperti kue donat itu, ya kue donat itu Tuhan tetap yang paling besar daripada pergumulan. Jadi sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Sama seperti di 1 Korintus 10 ayat 13 ya, di sana bahwa pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan-pergumulan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Tetapi Tuhan itu akan selalu memberikan kita jalan keluarnya. Jadi walaupun donat itu semakin besar bulatannya, tetapi pinggirannya itu Tuhan sendiri. Ini contoh ilustrasi. Pinggirannya itu ya dia pasti akan lebih besar juga. Jadi kita harus percaya sama seperti donat itu, ya semakin besar pergumulan kita, tapi pinggirannya itu juga semakin besar. Itulah perlindungan Tuhan buat kita semua. Dan itu sharing yang saya dapatkan pada hari ini. Ya semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. Sekarang silakan siapa yang ingin melanjutkan, Kak Febri atau Kak Nathan nih, apa yang ingin dibagikan, silakan. Kak Nathan, Kak. Oh ya, Kak Nathan. Silakan Kak Nathan. Iya, Kak. Ya, silakan apa ini yang mau dibagi Kak Nathan? Ya, Kak. Mungkin saya mau sharing. Kan saya pernah mengalami ini masa kecil saya. Jadi sebelum saya umur berapa itu? Saya umur 4 tahun itu sudah masuk rumah sakit, Kak. Itu kan saya sakitnya radang tenggorokan. Saya sudah step 4 kali sama kejang-kejang 8 kali. Nah, itu katanya dokter saya sudah tidak bisa diselamatkan. Kalaupun saya selamat, saya pun autis nanti, katanya begitu, Kak. Kan saya dapat ceritanya dari ibu. Nah, saya dengarkan terus. Gak taunya Tuhan itu punya kuasa ajaib sendiri, Kak. Kadang-kadang sampai beberapa orang itu menyerah pun, ternyata Tuhan masih memberi harapan. Jadi di saat terakhir, kan saya sudah
stadium 4 ya, Kak. Iya. Itu dokternya bilangnya, ini kayaknya sudah nggak bisa. Terus akhirnya ibu saya membawa pulang, terus ibu saya dapat kayak pencerahan gitu, diberi kayak obat-obat herbal. Akhirnya saya sembuh dari obat-obat herbal itu. Saya nggak ke dokter lagi, saya nggak ikut-ikut kayak sering apa namanya kayak setiap harinya harus check up gitu, enggak. Jadi saya kadang-kadang lihat kalau hidup saya itu berharga. Taunya apa yang saya pikirkan, selama ini gini-gini, kok saya ngelihatnya kok saya nggak pernah ada kayak pencapaian, kayak saya itu menganggapnya, saya ini kayaknya kurang bagus, gimana. Ternyata hidup saya ini ya diperjuangkan oleh ibu saya sama ayah saya, hingga saya bisa sampai saat ini. Akhirnya waktu ya saya bisa menyadari kalau bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi saya. Saya baru menyadarinya dengan ya baru-baru ini aja. Ternyata Tuhan itu nggak bisa ketebak, nggak dengar. Tapi tangan-tangan Tuhan itu selalu ajaib, ada aja jalan. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita kepingini, tapi itu yang terbaik ternyata. Ya akhirnya saya dikembalikan lagi, ya bersyukur kembali dengan segala kondisi yang ada. Saya bersyukur dengan apa yang saya dapati, apa yang diberikan kepada saya. Ya mungkin itu saja, Kak. Iya, luar biasa, Kak. Iya. Jadi betul sekali, Kak. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan ya, dari mana datangnya pertolongan kita kalau bukan dari Tuhan sendiri, Kak. Jadi mungkin dokternya bilang, wah ini sudah nggak bisa ini diobati. Tetapi buat Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kita harus imani dan percaya bahwa walaupun manusia bilang, wah sudah tidak bisa, tetapi kita masih punya Tuhan yang bisa kita harapkan. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dia sungguh-sungguh menjadi satu-satunya harapan kita saat mungkin dunia sudah tidak bisa memberikan kita jawaban lagi. Jadi itu pertolongan Tuhan yang luar biasa buat Kak Nathan. Kak Nathan harus sungguh-sungguh mengucap syukur ya, dan juga orang tua juga sungguh-sungguh berjuang untuk Kak Nathan. Betapa sayangnya orang tua Kak Nathan buat Kak Nathan ya. Semoga Kak Nathan bisa menjadi berkat ya melalui pekerjaan Kak Nathan, melalui apapun yang Kak Nathan kerjakan itu bisa menjadi berkat buat keluarga, bisa menjadi berkat buat sesama, dan biarlah pertolongan Tuhan itu mengubahkan hidup Kak Nathan itu menjadi Kak Nathan yang luar biasa, yang tidak mungkin, yang mungkin menurut kita itu biasa aja, tapi Tuhan mau pakai Kak Nathan jadi luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi melalui pertolongan Tuhan itu Kak Nathan sungguh-sungguh sangat disayang oleh Tuhan loh. Jadi kalau manusia saja sudah bilang tidak bisa, ya kalau Tuhan tolong dengan cara yang lain ya lewat herbal dan itu semua itu hanya alat aja. Obat-obat herbal itu semuanya hanya alat. Tetapi kesembuhan itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Mungkin melalui obat, melalui herbal, melalui orang tuanya Kak Nathan, itu semua adalah cara kerjanya, tetapi yang menentukannya itu sembuh atau tidaknya adalah Tuhan sendiri. Jadi puji syukur, saya juga sangat diberkati oleh sharing dari Kak Nathan. Ya, Kak Nathan tetap semangat di dalam kerjanya yang seperti pernah saya sampaikan sama Kak Nathan. Terus menjadi terang di tengah gelap ya. Kak Nathan kan bilang Kak Nathan bekerja di perusahaan yang mungkin mayoritas banyak yang bukan beragama Kristen, tetapi Kak Nathan tetap semangat. Kak Nathan harus menjadi terang, jangan malah Kak Nathan
terpengaruh atau menjadi menjadi mengikuti pergaulan buruk, tetapi biarlah melalui kehidupan Kak Nathan orang melihat, oh iya, sungguh luar biasa, dia orang Kristen yang penuh kasih, dia orang Kristen yang penuh dampak, dan hidup Kak Nathan itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja yang saya tambahkan buat Kak Nathan. Tetap semangat Kak Nathan, terima kasih buat sharingnya pada sore hari ini Kak. Puji Tuhan. Orang tua masih lengkap semua ya Kak Nathan ya? Yang sudah nggak ada papa. Oh, papa sudah nggak ada. Berarti Kak Nathan sama ibu ya? Ya. Oh iya. Jadi ibunya dijaga, disayang ya. Ibu kan sudah pernah berjuang untuk Kak Nathan. Ya, sekarang giliran Kak Nathan yang menjadi tulang punggung, menjadi berkat ya. Ibunya disayangi, dirawat. Terus kalau bisa setiap hari, kalau ada waktu dengan ibu, dengan keluarga, buat kayak doa bersama seperti itu ya, supaya di dalam keluarga itu benar-benar ada berkat Tuhan yang tercurah. Ya, terima kasih Kak Nathan. Ya, oke. Sekarang kita ke Kak Febri. Apa yang mau dibagikan Kak Febri? Silakan. Ini sudah ditunggu nih sama Ibu Lydia, Kak Febri. Halo Kak Lydia. Halo, shalom Kak Febri, shalom Kak Nathan. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, kabarnya baik. Terima kasih Kak Mario untuk waktunya. Untuk hari ini saya mau bersharing tentang cara kita berdoa. Mungkin dari kita semua sih tidak ada doa yang salah ya. Iya. Tetapi kebanyakan dari kita, termasuk saya juga, berdoa itu lebih banyak meminta daripada bersyukur. Tuhan saya meminta ini, Tuhan saya meminta itu, tetapi kita lupa bersyukur untuk segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan, untuk segala doa yang Tuhan telah kabulkan dari setiap doa-doa yang kita minta kepada Tuhan. Iya. Tetapi terkadang jika segala doa-doa yang kita minta kepada Tuhan itu tidak terkabulkan, kita balik murka terhadap Tuhan, marah terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Pada saya sudah siang malam berdoa, meminta kepadamu, tetapi kenapa doa saya tidak terkabulkan? Iya. Sebenarnya di setiap doa kita itu bukannya ini ya Kak, tetapi saya juga tidak tahu seharusnya atau tidak ini, tetapi di dalam doa kita harus ada seperti yang doa Yesus itu, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Betul. Supaya di mana kita berdoa, terus di mana kita berdoa tetapi doa kita tidak terkabulkan, kita tidak murka terhadap Tuhan, karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan lakukan apa yang baik menurutmu, bukan baik menurutku, sebab saya tidak tahu apa yang terbaik pula dalam diriku. Menyerahkan segala sesuatunya, berdoa meminta, tetapi jangan lupa berserah diri. Amin. Dan juga kepada untuk itunya juga dari Bunda Maria juga di Injil apa ya? Injil Lukas bab 1 ayat 38 yang Bunda Maria katakan di situ, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Menurut apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya Kak itu. Iya. Kita berdoa tetapi jangan lupa berserah kepada Tuhan, sebab kita ini hamba, kita ini anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menjudge ke Tuhan itu, Tuhan harus apa yang saya minta ini harus terjadi, harus sesuai apa yang saya mau. Tetapi kita harus memberi ini juga kepada Tuhan,
bahwa kita ini hanya anak-anak biasa, kita tidak tahu apa yang terbaik menurut kita. Tetapi semua yang terjadi dalam diri kita itu menurut apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Itu, Kak. Amin. Iya. Oke, itu saja Kak Febri. Itu saja, Kak. Iya, terima kasih luar biasa sharingnya Kak Febri. Apa yang dikatakan Kak Febri itu benar ya. Jadi doa yang diajarkan kepada kita itu kan doa Bapa kami. Nah, di dalam doa Bapa kami itu kan dikatakan jadilah kehendakmu. Jadi apa yang kita Tuhan tidak melarang kita meminta ya. Tuhan tidak melarang kita meminta. Justru Tuhan ingin supaya setiap kali ada apa yang ada di dalam hati kita ya, seperti di Filipi 4 ayat, sebentar saya buka ya. Filipi 4 ayat 6 di sana dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi justru di dalam doa itu kita diminta untuk kalau ada persoalan, ada pergumulan, atau bukan itu aja ya, mungkin kita ingin meminta sesuatu nih ya. Misalnya Kak FB bilang, Tuhan, saya pengen punya HP, boleh nggak gitu. Ya kalau misalnya Tuhan berkehendak, ya apa sih yang tidak mungkin Tuhan kasih? Ya sama seperti misalnya Kak Febri minta sama orang tua Kak Febri. Ya kalau misalnya orang tua Kak Febri menurut mereka itu baik, ya pasti mereka akan memberikan. Apalagi kalau sama Tuhan ya. Kalau menurut Tuhan itu baik, ya pasti Tuhan akan memberikannya. Tetapi apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik buat Tuhan. Ya tadi seperti yang di akhir-akhir Kak Febri bilang ya, apa yang menurut kita baik belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi apa yang menurut Tuhan yang baik, itulah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi kadang kita berpikir, Tuhan, saya sudah minta sembuh, kok saya belum sembuh-sembuh ini. Nah, kenapa Tuhan? Lalu kita jadi kecewa sama Tuhan, misalnya ya. Lalu kita pertanyakan, Tuhan ini sebenarnya sayang nggak sih sama saya gitu? Tuhan ini kok nggak mau sembuhkan saya gitu. Kita kecewa, kita marah. Nah, padahal sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja, sedang berproses. Ya, kita nggak bisa melihat, tetapi kita hanya punya iman dan percaya saja bahwa Tuhan itu sedang bekerja, sedang berproses untuk kita, untuk kesembuhan kita. Jadi kita harus punya iman percaya. Dan kembali lagi tadi seperti yang Kak Febri bilang, kalau kita meminta sesuatu ya selalu kita harus bilang jadilah seturut kehendakmu, jadilah kehendakmu ya. Jadi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, pokoknya kasih ya, amin ya. Tidak begitu ya, itu kita mau berdoa atau mau nyuruh-nyuruh Tuhan nih. Itu nanti malah salah ya. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati ya. Kita mengaku dulu dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, saya punya kerinduan untuk disembuhkan dari sakit dan penyakit. Kiranya saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya, tetapi biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Jadi segala sesuatu yang kita minta dalam doa itu kita mengucap syukur, ya seperti Kak Febri bilang, jangan minta, tetapi kita juga harus mengucap syukur, dan yang terutama itu biarlah semuanya itu terjadi seturut kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Makanya ada lagunya apa tuh? Oh itu waktu Tuhan ya, bukan kehendak Tuhan, sorry. Jadi kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Mungkin saat ini kita berpikir nggak enak, aduh kok jadi kayak gini. Tetapi begitu waktunya Tuhan sudah tiba terjadi di dalam hidup kita, kita pasti akan heran-heran. Wah ternyata luar biasa ya rencana Tuhan itu. Saya tidak pernah dulu terpikirkan seperti ini, tapi sekarang malah terjadi seperti ini. Itu namanya
kairos Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Ya, seperti itu Kak Febri. Jadi betul, saya sepakat dengan apa yang Kak Febri katakan. Jangan kita minta-minta terus, tetapi kita juga harus banyak bersyukur. Karena kita nggak boleh, Tuhan nggak larang kita meminta ya, tetapi kita juga harus punya banyak ucapan syukur ya. Makanya saya lihat itu banyak orang sakit ya. Mereka tahu mereka sudah sakit berat ya misalnya, tapi mungkin belum terjadi kesembuhan. Mereka hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, saya berterima kasih atas sakit yang saya alami. Tiba-tiba mereka bisa mengalami kesembuhan. Itu luar biasa karena apa? Karena mereka selalu bersyukur, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menuntut, mereka taunya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Itu saja Kak Febri yang saya tambahkan. Makasih Kak. Ya, oke, tetap semangat Kak Febri. Jadi sharingnya luar biasa pada sore hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang buat Kak Delvi dan juga selamat datang buat Kak Tonci. Ya. Shalom Kak Delvi dan Kak Tonci. Shalom, Pak. Iya. Shalom Kak Delvi, shalom Kak Tonci. Salam kakak. Iya. Salam juga kakak. Iya. Oke, baik, tadi karena Kak Nathan sama Kak Febri sudah bersharing, sekarang kita ke Kak Tonci nih. Silakan Kak Tonci, apa yang mau dibagikan pada sore hari ini? Silakan Kak. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Selamat sore. Dengar? Kedengaran Kak, Oh kedengaran. iya. Iya. Oh iya. Ya puji Tuhan. Baik. Jadi biasanya saya katakan bahwa setiap kali saya cerita itu Tuhan itu selalu baik bagi kita. Amin. Di sini saya mau bagikan sedikit cerita bagi kita, yang mana beberapa hari ini, 2 hari ini saya belajar tentang bagaimana kita mengikhlaskan sesuatu. Iya. Kemarin itu saya pernah berapa bulan yang lalu ada teman saya kan ada minjam duit. Setelah itu kan dia katanya kan minjam. Kalau saya orangnya kan biasanya saya bilang gini, kalau mau pinjam itu nanti pasti akan dikembalikan. Kalau minta berarti otomatis nggak akan dikembalikan. Iya. Nah, teman saya ini kan saya juga udah berharap, maksudnya kan ya berharap pasti saja dia akan kembalikan, mungkin ada mungkin ada usahanya sudah lancar pasti bisa dikembalikan. Tapi kok sampai detik-detik ini saya nggak dikasih. Teman saya tanya bilang, Tunci itu pinjamannya udah dikasih sama itu, bilang udah aku ikhlasin. Karena tentu saja mungkin saya pikir bahwa itu yang mungkin dia lakukan itu dia nggak tahu. Sementara mungkin dia ada kelilit utang atau dia apa. Nah di sini saya berpikir bahwa ketika kita mengikhlaskan sesuatu, tentu saja Tuhan mungkin mau ngajari kita untuk bagaimana kita bisa tulus, bagaimana kita tidak mengharapkan sesuatu ketika yang kita lakukan itu benar-benar mau untuk memberikan kita ilmu baru, pelajaran baru. Iya. Nah, selama ini saya nggak pernah belajar soal bagaimana caranya untuk mengikhlaskan sesuatu. Tapi ketika hal ini terjadi, ketika yang mungkin saya alami ini, walaupun ya bagi orang kan ketika orang merasa bahwa kalau memberikan sesuatu setelah itu nggak dikembalikan, dan pasti saja stres dan juga pasti saja dia marah dan memarahi orang yang mungkin sudah menjanjikan hal itu. Namun tetapi saya juga nggak pernah merasakan itu. Namun tetapi ketika mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi saya, akhirnya saya bisa merasa bagaimana caranya mengikhlaskan, bagaimana senyum ketika sesuatu hal terjadi bagi saya dan membuat hati saya sakit. Namun tetapi saya bisa merasa bahwa mungkin ada sesuatu di balik itu. Jadi puji Tuhan, saya belajar, saya bisa merasakan yang namanya ikhlas dalam diri saya. Jadi mungkin itu saja ya dari saya, mungkin ada cerita sedikit dari saya. Terima kasih.
Amin, puji Tuhan. Berarti ini Kak Tonci Terima kasih Kak. sudah mengikhlaskan ya. Ya udah. Puji Tuhan. Ya. Oke, itu ada ayatnya juga ya Kak di Lukas pasal dari Lukas pasal 6 ayat 33 sampai ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ya, bukan berarti saya menggunakan ayat ini lalu membenarkan bahwa kalau orang minjem uang jangan dikembalikan ya. Kalau misalnya ada yang meminjam ya, kalau kita bisa ikhlaskan, misalnya dari awal nih dia pinjam, saya pinjam uangmu 500.000 dong. Nah kalau misalnya kita ada uang, kita bisa ikhlaskan, kita nggak usah meminjam, kita memberikan aja. Ini saya ada berkat, ini buat kamu pakai, semoga berguna buat kamu. Tetapi kalau memang jumlahnya cukup banyak, ya kalau misalnya kita mau meminjamkan, jangan kasih bunga ya, tapi kita misalnya ya memang ya namanya orang kalau berutang itu biasanya kalau ditagih dia yang lebih jahat daripada kita ya. Jadi kita yang pertama-pertama waktu minta pertolongan itu dia memohon-mohon, tetapi waktu kita butuh dia malah lebih jahat daripada kita, lebih kejam daripada kita. Makanya ya itu persoalan meminjam. Kalau kita bisa kasih, kita kasih. Tetapi kalau misalnya tidak ada sama kita kasih seberapapun yang ada pada kita. Misalnya, mohon maaf, saya hanya punya segini, saya ikhlaskan, saya kasih buat kamu, mudah-mudahan itu bisa menjadi berkat buat kamu. Karena dalam hal soal minjam-meminjam itu sebenarnya tidak bagus kalau menurut saya, ya. Karena kalau kita minjam-meminjam itu tidak bagus. Tetapi kalau kita punya, ya, kita berikan sama orang dengan ikhlas. Kita memberkati mereka dengan ikhlas. Berarti kita tidak mengharapkan ada balasan daripada dia, ya. Tetapi kalau misalnya dia pinjam, terus saya bilang kita memang lagi kondisinya memang tidak ada, ya kita bilang aja otomatis jujur aja, saya lagi tidak punya, ya mohon maaf sekali, ya. Kalau misalnya kita punya ada juga, ya kita juga jangan meminjam. Misalnya dia pinjam 1 juta, sebenarnya kita ada, tetapi kita juga harus melihat kondisi dan kemampuan kita, ya. Misalnya uang dia pinjam 1 juta, uang kita 1.200.000 nih misalnya. Nah, kita bisa nggak nanti selama itu 1 bulan makan dengan uang 200? Kalau kita bisa ya kita pinjamkan atau kita berikan, kasihkan. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin kita kasih dia seperti ini saya ada dalam hati saya nih, misalnya kita dalam hati, saya kasih dia 300.000 sudah saya ikhlaskan, misalnya seperti itu. Jadi itu soal minjam-meminjam. Tapi Ibu Lydia ini paling paham kalau soal ini nih. Mungkin Ibu Lydia mau menambahkan, silakan. Enggak. Enggak nanti. Hah? Enggak. Cukup, iya. Cukup. Jadi tapi intinya gini ya Kak, dalam Alkitab itu sebenarnya minjam-meminjam nggak boleh, ya. Kita utang juga ya, utang kredit itu tidak boleh sebenarnya. Ada ayatnya tapi saya lupa. Jadi kalau kita misalnya kita pingin sesuatu ya, tetapi kita belum punya uangnya, itu kita harus belajar sabar ya. Karena ada ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru, karena mereka ingin sesuatu dan akhirnya mereka pokoknya karena harta duniawi akhirnya mereka jadi kepingin, saya lupa ayatnya di mana, di Yakobus atau di mana itu. Dan akhirnya mereka melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Jadi itu butuh ini ya. Jadi kalau kita mau sesuatu tapi kita masih belum punya, ya kita harus belajar sabar. Misalnya menabung, ya belajar berhemat, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pinjam uang, ya pinjam apalagi dari pinjaman online kan sekarang banyak nih ya. Itu bahaya juga itu pinjaman online itu bunganya lebih tinggi. Masih mendingan kita pinjam di bank daripada kita pinjam di pinjaman online itu bahaya sekali itu hati-hati buat teman-teman, jangan sampai kita pinjam di pinjaman online ya. Ya, itu seperti itu mungkin saran dari saya, atau mungkin nanti
ada teman-teman yang lain kayak Kak Delvi atau Kak Nathan atau Kak Febri ingin menanggapi juga boleh. Terima kasih buat Kak Tonci sharingnya pada sore hari ini. Ya, oke. Sekarang kita ke Kak Delvi nih. Silakan Kak Delvi. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kalau untuk sharingnya Kak Tonci tentang utang piutang ya, saya nggak tahu menahu soal itu, jadi saya nggak bisa tambahin. Ya. Saya cuman ada sharing tentang kita nggak lepas dari masalah atau problem dalam kehidupan. Terkadang saking banyaknya masalah ataupun problem itu, kita ada waktu di mana kita itu udah nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan berdoa pun kita, saking kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa nangis tanpa mengungkapkan Betul. apa yang kita rasakan. Saking kita udah, saya nyerah Tuhan gitu. Kalau bisa saya mati aja sekarang. Pernah mungkin kita ngerasain hal seperti itu. Sampai-sampai kita nyalahkan Tuhan dalam segala hal kita. Iya. Cuman ada dalam Alkitab tertulis dalam 2 Korintus 12 Iya. ayat 8 dikatakan, ayat 8 sampai 9, 2 Korintus 12. Iya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan selalu mengatakan kita, nggak perlu kita menjadi orang yang kuat supaya kita mampu. Nggak perlu kita menjadi orang yang penuh dengan power supaya kita bisa menghadapi segala cobaan. Melainkan dalam kelemahan kita, kita mampu bisa menghadapi segalanya itu. Yang penting kita jangan melewati apa yang Tuhan takdirkan. Misalnya kita bunuh diri udah gitu aja. Kita ngerasa bunuh diri itu udah bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal Tuhan aja nggak nyerah sama kita. Kenapa kita harus nyerah gitu? Kita cukup ya udah kalau emang capek istirahat gitu. Tuhan nggak pernah bilang kalau kita capek itu bunuh aja diri sendiri gitu. Jadi meskipun kita banyak masalah untuk teman-teman semuanya dan untuk saya pribadi punya masalah baik dalam pekerjaan, baik dalam kekeluargaan, baik dalam sosialisasi ataupun dalam segala hal itu, ya nggak perlu kita juga ceritain ke orang lain. Orang lain itu hanya bisa mendengar, cuman nggak mampu mengerti gitu. Orang lain itu cuman bilang, kamu punya masalah apa? Terus kita ceritakan, oh itu masalahnya gitu. Cuman mereka itu nggak bisa ngerti apa yang kita rasain. Jadi kita cukup berdoa, kita serahin semua apa yang kita punya sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah seperti ini. Saya nyerah Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam persoalan saya gitu. Jadi cukup dikuatkan hati, iman, itu aja yang penting. Nggak perlu kita kepintar-pintaran untuk mengambil langkah. Nah, begitu. Jadi kita hanya berdoa minta kekuatan sama Tuhan, minta hikmat juga kebijaksanaan, sebab dalam kelemahan itu kita lebih mampu, kita lebih kuat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Delvi. Betul. Namanya pergumulan, namanya penderitaan. Kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita, ya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu yang Tuhan izinkan itu yang tidak baik. Contohnya sudah banyak ya. Ya tadi seperti yang Kak Delvi bilang Rasul Paulus ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke 16. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-16 waktu Paulus bertemu sama Tuhan dan dia bertobat ya. Di sana Tuhan bilang sendiri, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi
Tuhan ini memang sudah mengizinkan bahwa Paulus itu harus mengalami penderitaan. Bahkan bukan hanya Paulus ya, rasul-rasul dulu ya, Petrus, kemudian Thomas, kemudian ya murid-murid Yesus yang lain itu kalau kita baca sejarahnya itu mereka semua matinya martir ya, kecuali Yohanes ya. Yohanes itu Tuhan izinkan dia mengalami penglihatan di Patmos, makanya dia bisa memberitakan tentang wahyu. Tapi yang lain itu bukan hanya rasul-rasul itu, tetapi banyak sekali penginjil-penginjil, kita lihat mereka menginjil di desa-desa, di pelosok-pelosok, ya mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami penderitaan. Itu semua untuk apa? Itu untuk semua untuk mereka bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Jadi misalnya Kak Delvi tadi memang infonya benar bahwa kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami penderitaan, kita jangan bersungut-sungut ya. Kita jangan bersyukur, justru kita harus bersyukur. Bukan kita jangan bersyukur, tapi kita harus bersyukur karena melalui pergumulan dan penderitaan itu justru Tuhan mau kita itu naik lebih tinggi, lebih semakin seperti apa yang Tuhan mau. Saya kasih satu contoh ilustrasi ya. Teman-teman tahu paku ya, paku itu paku tembok itu ya. Nah, terus teman-teman tahu martil nggak? Palu, tahu ya. Nah, kalau teman-teman maku tembok pakai martil yang kecil, kira-kira masuknya cepat apa lama? Lama. Masuk sih masuk, tapi lama ya. Lama. Nah, tapi begitu teman-teman pakai martil yang besar, ya, dia cepat masuk nggak pakunya? Cepat. Cepat dan dia nancepnya dalam nggak? Dalam. Cepat Nah, sampai. itulah. Jadi palu itu adalah pergumulan, sedangkan paku itu adalah iman kita. Semakin besar palu, semakin besar pergumulan yang kita punya, yang kita alami, maka iman kita itu semakin kuat, semakin hari semakin Tuhan kuatkan, sehingga namanya apa ya, dimurnikan. Kita itu dimurnikan supaya serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi ketika kita semua dimurnikan, ya hadiahnya apa? Hadiahnya adalah mahkota kerajaan surga. Ya, nanti saat Tuhan datang kedua kali, kita diangkat, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kita bersama-sama mengadakan perjamuan kawin anak domba. Di situ luar biasa, kita memuji, menyembah Tuhan, tidak ada lagi air mata, semuanya itu. Jadi itulah kerinduan kita semua sebagai orang percaya ya. Jadi kalau saat ini kita menderita di dunia itu hal yang biasa. Manusia pasti mengalami persoalan. Tidak ada manusia di sini ada nggak yang tidak pernah mengalami bebas dari persoalan? Ada nggak? Kalau ada saya kasih hadiah. Tidak ada ya. Jadi kita semua pasti pernah mengalami persoalan dan pergumulan hidup. Ya, oke. Itu mungkin dari saya menanggapi dari Kak Delvi. Ya, mungkin Kak Febri mau menambah Kak untuk Kak Delvi? Cuma nemu ayat yang sama ke apanya Kak Delvi tadi di 2 Timotius bab 3 ayat 12. Di situ tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Di ayat 12-nya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu aja, Kak. Amin, betul sekali. Jadi namanya orang Kristen itu yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan itu, dia tuh harus mengalami ujian, dia harus mengalami pergumulan. Ya sama kayak anak-anak sekolah lah. Kalau misalnya kayak Kak Febri sama Kak Delvi ini kan masih sekolah, jadi kalau nggak ada ujian ya gimana kita tahu kemampuan kita selama misalnya 1 semester atau misalnya selama 1 semester ya namanya ya. Nah, namanya untuk mengujinya itu harus perlu ada ujian terlebih dahulu. Nanti kalau lulus, oh iya berarti kita masuk ke tahapan yang berikutnya lagi. Tapi kalau nggak lulus, ya kita ulang lagi misalnya seperti itu. Jadi
betul tadi tambahan dari Kak Febri, kita namanya orang Kristen itu pasti harus ada pergumulan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami pergumulan, sudah mengalami penganiayaan, sudah mengalami penderitaan. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, ya. Kalau gurunya sudah mengalami, maka muridnya juga harus mengalami hal yang sama. Itu ada ayatnya, saya lupa di mana ya. Tetapi yang jelas kalau Tuhan Yesus sudah menderita, maka kita jangan berpikir kita tidak akan menderita. Kita pasti menderita, tetapi penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi nanti setelah itu kita semuanya akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Itu aja dari saya. Mungkin Ibu Lydia sekarang yang terakhir nih, belum sharing nih. Silakan Ibu Lydia. Saya pikir dilewat. Ya, shalom semuanya. Shalom Kak. Halo. Ini mungkin tadi disuruh nambahin Kak Tanci ya tentang hutang-hutang itu. Dibilangnya saya lebih tahu padahal enggak. Kalau yang dari saya tuh ya cuma begini, kalau misalnya ada yang orang minta sama kita, kalau itu ada pada kita maka diberi gitu. Tapi kalau ada orang meminjam dan kita ada, ya kita harus memberikan kayak gitu. Jangan kita ada tapi kita enggak. Jadi kita enggak mengasihi karena kita itu anak-anak Tuhan itu harus mengasihi. Tapi dengan tulus, jangan sungut-sungut gitu. Karena kalau kita enggak tulus, kita enggak atas dasar kasih, nanti jatuhnya kasih mula-mula sama Tuhannya luntur gitu. Jadi kayak jemaat Efesus ya. Dia berkelimpahan punya segalanya, ketulusan, dia juga bisa mendapati kalau dia nggak suka sama penyesat, tetapi kasih mula-mulanya jadi luntur karena ada kebencian gitu. Dia membenci kayak membenci, memang benci sama penyesat, tapi kan kita harus mengasihi meskipun dia menyesatkan, tapi kita harus mengasihi mereka seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi benci karena teman yang meminjam atau karena gara-gara uang gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita ada ya kita pinjami, tapi kalau nggak ada ya nggak. Tapi kalau misalnya ada yang minta kita ada ya kasih kayak gitu sih. Kalau yang dari saya tentang itu. Terus yang mau saya sharingkan hampir sama ya dengan semuanya. Saya juga kok kayak rupanya Tuhan tuh berbicara di hati kita sama ya, nggak beda-beda gitu. Saya juga dari tadi malam kayak bilang penderitaan adalah maksudnya menemukan sukacita di dalam penderitaan gitu. Jadi sejujurnya penderitaan itu adalah sukacita buat kita gitu. Karena kalau kita udah menerima kasih Tuhan, kasih itu kan dari Tuhan itu luar biasa buat kita. Bahkan itu sangat mahal harganya dengan nyawanya Tuhan kasih ke kita untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita sudah menerima kasih yang begitu besar itu, kayak kita menderita untuk sesama kita itu bukan suatu penderitaan lagi, tapi itu adalah sukacita. Kita menjadi sukacita karena kita udah dikasih Tuhan. Nah, ini saatnya kita juga menderita untuk sesama kita supaya sesama kita itu bisa diselamatkan, bisa menerima kasih Tuhan. Mungkin ini yang baru saya pelajari ya, maksudnya dari tadi malam itu saya sempat nyari-nyari tentang penderitaan dan tadi pagi saya juga lihat sharingnya Kak Delvi kok tentang ini ya dikucilkan menderita kok kayak sama gitu. Terus semalam juga Kak Febri bilang kalau mau masuk surga itu pintunya tuh sempit. Kalau masuk neraka pintunya lebar. Nah, ternyata dalam dunia ini adalah peperangan ya kita anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup mau senang-senang, mau foya-foya, ya nanti upahnya juga setimpal dengan itu gitu. Tapi kalau kita mau ikut jalannya Tuhan, memang itu sempit, jalannya itu sempit dan nggak banyak yang mau masuk melalui itu. Tetapi percayalah kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, mau dididik Tuhan, mau nurut, taat sama apa yang Tuhan Yesus firmankan, karena perkataan Tuhan Yesus adalah hidup ya. Jadi tentang yang tadi, yang terpenting adalah tentang kasih. Kasih kita itu nggak boleh luntur, meskipun mungkin perlakuan orang, kondisi kita tidak mendukung, tapi kasih kita harus tetap menyala-nyala, kasih kita harus tetap
apa ya, sama Tuhan tuh tetap bergairah gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih Pak Mario. Iya, terima kasih Ibu Lydia buat sharingnya. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan, silakan. Dari Kak Delvi, Kak Tonci, Kak Febri, Kak siapa? Kak Nathan. Ada yang ingin bertanya, boleh. Ini saya baca ayat ya. Saya paling senang ayat ini yaitu dari kitab 1 Petrus. Ya. 1 Petrus saya baca dari ayat 1 Petrus 1 ya, saya baca dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya pernah belajar ya, bahwa nanti setiap kita yang nanti pada hari penghakiman yang kita masuk surga ya, itu ada upahnya masing-masing ya. Jadi kita punya upah masing-masing. Coba nanti teman-teman pelajari di kitab Wahyu ya. Biasanya kalau yang di teologi dapat juga ya. Nanti ada upahnya masing-masing ya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah pernah memberikan perumpamaan juga ya, tentang perumpamaan yang 1 dinar itu ada yang diupah, dan kemudian kerjanya pagi, siang, sore, malam, semuanya itu akan mendapat upahnya. Jadi maksud dari ayat ini artinya apa? Ketika kita mengalami berduka cita oleh berbagai-bagai ujian, pergumulan, kita harusnya semakin berbahagia. Karena apa? Itu kita akan memperoleh, luar biasa loh ini, memperolehnya apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, siapa sih yang nggak mau seperti itu? Ya makanya harus bayar harga dulu ya. Nggak ada sesuatu yang enak di dunia ini yang terus kita mau, ya saya mau dapat itu, tapi hidupnya nggak mau berkorban, nggak mau bayar harga. Tidak seperti itu ya. Karena kita ikut Tuhan Yesus sudah menderita, ya kita juga harus menderita sebagai orang Kristen. Menderita dalam arti kita harus siap untuk mempersembahkan hidup kita untuk melayani orang. Kita harus siap mempersembahkan hidup kita untuk ya macam-macam pelayanan ya, melalui pelayanan dalam gereja, pelayanan kepada orang-orang misalnya anak yatim, panti asuhan, dan lain sebagainya. Berbagai macam pelayanan yang bisa kita lakukan. Di penjara misalnya, atau di rumah sakit, dan lain sebagainya. Tergantung dari pelayanan, panggilan hati kita sendiri, kita maunya gimana. Nah, kalau saya ini kan punya kerinduan untuk nanti saya ingin melayani mereka yang juga mengalami sakit asam lambung, ya. Jadi ketika saya bisa berbagi, saya sekarang sudah ada beberapa orang ya, kita sama-sama berbagi. Jadi kita saling mendoakan, kita saling saling share ya, curhat. Gimana sih rasanya kalau kayak gini? Ya, oh iya itu karena asam lambung dan lain sebagainya. Jadi saya punya kerinduan. Mereka yang juga mengalami sakit yang sama seperti saya, itulah yang saya layani. Karena saya sudah pernah merasakannya. Nah, sama seperti Ibu Lydia juga
pernah dulu mengalami sakit TBC tulang ya. Pernah dengar TBC tulang? Nggak pernah kan? Pasti taunya TBC di paru-paru. Tapi TBC yang dialami Ibu Lydia ini adalah TBC tulang. Dia sampai hampir 2 bulan itu nggak bisa jalan. Karena tulang belakangnya sama ruas-ruasnya itu keropos. Karena bakteri apa? Bukan bakteri, TBC itu apa ya? Iya, bakteri ya, karena bakterinya itu menyerang. Dan dia itu kata dokter harus dioperasi. 3 dokter spesialis mengatakan dia harus dioperasi pemasangan pen ya, besi itu. Tapi kami tidak mau. Dan pada suatu hari ketika perjamuan kudus, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau istri saya sembuh, waktu itu saya masih merokok ya, kalau istri saya sembuh, saya berhenti dari merokok. Padahal rokok itu sudah saya anggap sebagai istri saya yang kedua. Mengapa? Karena setiap 10 menit, setiap 5 menit, saya itu harus merokok. Dan begitu saya perjamuan kudus, saya minta itu, saya ingat jamnya itu, jam 4:15 sore, jam 16:15. Begitu saya pulang, Ibu Lydia sudah bisa bangun. Dari 2 bulan dia nggak bisa bangun karena tulangnya itu sakit. Saya tanya jam berapa kamu bangun? Jam 16:15. Saya langsung syok. Waduh, tadi permintaan saya ini bukan saya yang minta, tetapi seperti Tuhan yang menggerakkan saya untuk minta. Tapi sampai di situ saya masih belum berhenti merokok. Tetapi waktu kami pindah ke Jogja, selalu di dalam hati ini dibilang, ayo mana janjimu, mana janjimu, mana janjimu. Saya seperti dihantui oleh perasaan itu ya. Maaf, bukan dihantui, dikejar-kejar ya. Saya dikejar-kejar sama Tuhan. Ayo mana janjimu. Itu kan nasar ya, nasar. Dan akhirnya tahun 2019, setelah saya merokok selama kurang lebih 19 tahun, saya putuskan saya berhenti merokok sampai detik ini. Dan itu semua adalah maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Itu yang ingin saya bagikan pada sore hari ini. Jadi tetap semangat buat teman-teman, buat Kak Delvi, Kak Tonci, Kak Febri, dan juga Kak Nathan. Kalau saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami ujian, ya tadi seperti Kak Febri bilang, tetap bersyukur, ya, tetap bersyukur. Ya, itu kuncinya tetap bersyukur karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Itu aja. Mungkin ada yang masih mau nambah atau bertanya? Silakan. Ya, ini saya mau berterima kasih lagi nih sama Kak Febri. Karena tadi sore ini sudah ditegur lagi. Saya selalu ditegur sama sharingnya Kak Febri. Berdoa itu bersyukur. Jangan jadilah kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Nah, tadi itu juga saya lagi begitu, maksudnya berdoa tapi kembali diingatkan, jadilah kehendak Tuhan bukan kehendak saya, kayak gitu. Jadi saya terima kasih ya Kak Febri sudah Kak Febri saya diingatkan kembali. Sama-sama Kak. Iya. Jadi kita di sini saling menguatkan. Saya juga diberkati oleh tadi Delvi tentang penderitaan, Kak Tonci juga tentang pinjam meminjam. Kita jadi tahu ya bahwa Tuhan itu ingin kita nggak meminjamkan ya, mengikhlaskan ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Lydia. Dan juga tadi kesaksian yang pertama sekali dari Kak Nathan itu luar biasa ya, ketika dokter sudah angkat tangan ya, tapi oleh kuasa Tuhan Kak Nathan mengalami mujizat kesembuhan. Itu kesaksian yang luar biasa. Ini saya rekam, tapi nanti saya kirim, kalau kakak-kakak mau nonton ulang lagi, nanti saya kirim di YouTube. Tapi ini tidak untuk umum ya. Saya bikinnya unlisted ya, di YouTube saya bikin unlisted. Jadi nggak bisa dilihat untuk umum, hanya bisa dilihat oleh kita aja yang ada di dalam komunitas. Jadi supaya untuk misalnya ada yang nggak sempat ikut ibadah, ya bisa nanti menonton siarannya. Oke, masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan, Kak Delvi? Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya, Kak Tonci sudah?
Masih ada? Kalau saya sih terima kasih banyak untuk seringnya teman-teman. Karena tadi saya dengar semua tentang masalah dan juga tentang persoalan. Jadi hidup itu tidak pernah terlepas dari namanya tantangan. Seperti tadi Kak Delvi bilang dan juga Kak BP bilang, juga Kak Mario, Kak Lydia. Tentu saja saya juga menyadari yang mana tadi saya alami itu teman saya minjam itu, walaupun saya anggap bahwa dia itu kan dia memiliki usaha punya ini, namun tetapi kok dia bisa masih pinjam di saya. Nah, di situ saya tadi sadar bahwa tentu saja masalah itu diizinkan untuk bagaimana kita berproses untuk naik level lagi. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Betul sekali, Kak. Jadi masalah itu untuk membuat kita naik level ya, semakin seperti apa yang Tuhan mau ya, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau persoalan itu Tuhan sudah tahu kapasitas kita, dia nggak mungkin kasih persoalan lebih daripada kemampuan kita, tetapi Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Iya. Ini ada ayat tambahan dari Ibu Lydia. Tidak, itu yang tadi. Tentang Kak Tonci tadi nih, dari Matius pasal 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu, ya. Itu ayatnya di Matius 5 ayat 42. Jadi intinya kalau kita punya, kita berikan dengan ikhlas ya. Kalau misalnya kita bisa meminjamkan ya kita pinjamkan, tetapi kalau saya tuh kayak kurang cocok kalau meminjam-minjamkan. Kalau saya ada, saya mendingan saya berikan. Ada ya. Kalau saya itu biasanya dalam hati saya itu ya saya kasih buat dia sebagai berkat. Tapi saya nggak mau meminjamkan karena nanti kalau kita meminjamkan itu boleh-boleh aja, tetapi takutnya nanti ada beban di sananya, di sisi di sananya. Nanti dia, aduh, kalau ditagih nanti ada nggak ya? Kadang seperti itu yang saya pikirkan. Jadi kalau saya ada, saya kasih. Seberapapun saya punya, saya kasih. Misalnya dia pinjamnya 1 juta, saya nggak punya 1 juta. Misalnya ada cuma 200, ini saya kasih. Saya nggak mau meminjamkan seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi. Intinya tuh atas dasar kasih, apa yang kita lakukan untuk sesama kita itu didasari kasih gitu. Intinya mungkin itu ya. Jadi yang penting hati kita tujuannya itu kita punya motivasi karena kita mengasihi mereka gitu. Amin, betul sekali. Ya, oke. Dari Kak Nathan mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak Nathan? Shalom, Kak Nathan. Oh ya, oke. Baik, teman-teman. Kita akan ya, sudah ya. Oke, baik, Kak Nathan. Ya. Oke, baik teman-teman. Kita akan tutup. Jadi kita ketemu lagi hari Selasa. Kesimpulannya hari ini ya kita berbicara mengenai penderitaan, kita berbicara mengenai pergumulan, kita berbicara mengenai kalau kita berdoa itu jangan terlalu banyak meminta-minta, tetapi banyak bersyukur dan kita harus seturut dengan kehendak Bapa di surga, ya seperti Kak Febri. Kemudian juga soal minjam meminjam nih, beri memberi, kemudian kesaksian yang luar biasa juga dari Kak Nathan tadi. Oke, itu kesimpulan kita dari ibadah kita sore hari ini. Sekarang saya minta dengan hormat Kak Delvi untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Kak Delvi. Mic-nya dinyalain ya. Oke, Kak. Mimpin doa aja ya Pak ya. Ya, doa aja nggak apa-apa, Kak. Ya. Di sini apakah ada yang mau didoakan secara pribadi buat kakak-kakak yang lain atau teman-teman yang lain? Kalau buat saya, semoga pemulihan sakit asam lambungnya selalu dalam pemulihan ini Tuhan selalu memberikan kekuatan, gitu aja. Ya. Dari Kak Febri, Kak Tonci, Kak Nathan, ada yang ingin didoakan? Silakan. Sama kayak Kak Maria punya, Kak. Diberikan kekuatan ya. Oke.
Ini karena Kak Febri ini, Kak Delvi, lagi sakit batuk. Oh, Iya. oke, Dan baik. Kak Tonci atau Kak Nathan? Dari saya sih ada mungkin hari Sabtu ini aku udah mau berangkat kegiatan juga di Lombok. Oh, yang di Lombok itu, Jadi iya. mungkin minta tolong teman-teman. Iya, Iya. Kegiatan komunitas dari Kak Tonci ya. iya komunitas. Iya. Oke. Dari Kak Nathan ada yang ingin dibawa dalam doa, Kak Nathan? Kalau saya mau minta tolong didoakan kontrak kerja saya semoga saja diteruskan. Soalnya kontrak Desember mau terus. Ya, kontrak kerjanya diperpanjang ya. Oke, sudah saya kopi. Iya, suaranya soalnya agak kemersuk ya, tapi yang saya dengar Kak Nathan doakan supaya diperpanjang. Oke, terima kasih Kak Nathan. Ya, oke, silakan Kak Delvi. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus. Untuk segala berkat juga anugerah yang Kau berikan pada kami pada sore hari ini, di mana kami masih dapat Engkau berikan kesempatan untuk berkumpul, untuk men-sharing atas apa yang kami ketahui, atas apa yang kami alami hari lepas hari Bapak, baik pribadi kami ataupun dengan teman-teman kami yang terjadi Bapak. Biarlah apa yang kami terima pada saat ini dapat kami pelajari untuk di kemudian hari Bapak. Bapak, tolong tetap ajarkan kami Bapak untuk bisa lebih mengenal kasih-Mu, untuk lebih bisa mengenal firman-firman-Mu, untuk bisa lebih mengenal ajaran-Mu. Jadikan kami Bapak untuk bisa menjadi pelaku dalam firman-Mu. Ajarkan kami Bapak baik perilaku kami, baik iman kami, baik batin kami, untuk bisa lebih dekat kepadamu Bapak. Sebelum kami Engkau panggil Bapak, kami sudah menyediakan amal kami sudah menyediakan bekal kami ketika nanti Engkau menghakimi kami dapat membantu diri kami sendiri dan bantu orang-orang yang kami cintai untuk masuk dalam kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepada Bapak Mario dan juga Kak Febri. Mereka Engkau izinkan mendapatkan sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang mereka alami, Engkau mengizinkan itu segala sesuatu terjadi atas mereka, itu artinya Engkau pasti memberikan kekuatan juga kepada mereka, Bapak. Amin. Bapak, bantulah obat-obat yang mereka minum, bantulah orang-orang yang membantu kesehatan mereka, biar dapat menyembuhkan penyakit sakit mereka, baik dari dalam maupun dari Engkau, Bapak. Bapak, Engkau mengetahui apapun problemnya di dalam hidup mereka, baik yang sakit penyakit yang Engkau izinkan terjadi dalam mereka, biarlah secepatnya Engkau sembuhkan supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, supaya mereka dapat sehat kembali seperti orang-orang yang lainnya, Bapak. Bapak, hamba juga berdoa kepada Kakak Tonci yang pada hari Sabtu nanti dia akan melayani ke Lombok. Kiranya Engkau memberkati perjalanannya. Engkau juga memberkati apa yang aktivitas mereka akan lakukan, Bapak. Biarlah keselamatan, juga penyertaan-Mu selalu melindungi mereka dimanapun dan kapanpun sampai mereka kembali nantinya. Hamba juga berdoa, Bapak, kepada Kak Nathan, supaya Engkau memberikan berkat-Mu lewat pekerjaannya, lewat perpanjangan kontraknya, supaya Engkau berikan kepada dia, Bapak, supaya dia dapat membantu keluarganya, membantu dirinya sendiri, dan memberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa Bapak, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak dapat melakukannya sendirian. Maka dari itu kami berdoa Bapak, kami mohon kepadamu, supaya Engkau kiranya memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari Bapak. Tolong jangan biarkan kami tinggi hati Bapak, tolong jangan biarkan kesombongan merajai kami Bapak. Ambil alih diri kami Bapak, ambil alih hati dan pikiran kami, mulut kami Bapak, supaya Engkau yang bekerja dalam diri kami, supaya Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, inilah doa dan permohonan kami.
Segala sesuatu biarlah terjadi atas kehendak-Mu. Segala harapan dan masa depan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termuliakan selalu nama-Mu, dari awal kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Iya. Amin. Oke, terima kasih. Kak Terima kasih Delvi. banyak Kak Delvi. Terima kasih Kak Febri. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Terima kasih, Tonci. Kak Tonci. Ya, kita ketemu lagi hari Selasa ya. Jam 7 malam. Oke. Kak Febri semangat. Kak Febri tetap semangat. Semoga cepat sembuh. Tetap bersukacita ya. Iya, Kak Delvi juga selalu semangat. Kak Tonci juga semangat terus ya. Minum obatnya yang teratur. Waduh. Sedih juga, ikut sedih juga ya lihat Kak Febri ini lagi sakit. Ya, semoga cepat sembuh Kak Febri ya. Amin, Kak. Ya, oke. Kita ketemu lagi hari Selasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Selamat Shalom. sore. Tuhan berkati.